Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM L021 1910995. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kerangka analisis dampak lingkungan pada salah satu jenis proyek, yaitu reklamasi Pulau K pada Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Perkembangan aktivitas penduduk dan pembangunan fisik Kota Jakarta yang sangat pesat mengakibatkan permintaan lahan baik untuk pemukiman, sarana dan prasarana publik, industri dan sebagainya turut meningkat. Salah satu upaya penambahan lahan di wilayah Jakarta ini antara lain adalah dengan cara reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan, maka kegiatan reklamasi Pulau K ini memenuhi kriteria wajib AMDAL dilihat dari yang pertama, yaitu luas area reklamasi kurang lebih 32 hektar, kedua, volume material uruk kurang lebih 2149.987,4 meter kubik, panjang reklamasi tegak lurus ke arah laut dan garis pantai kurang lebih 1.839 meter. Sementara berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2863 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta, maka kegiatan reklamasi Pulau K ini memenuhi kriteria wajib AMDAL dilihat dari yaitu panjang tanggul atau breakwater kurang lebih 1.839 meter, luas area reklamasi kurang lebih 32 hektar, dan volume pengurungan kurang lebih 2.149,987,4 meter kubik. Selanjutnya yaitu Pemberkasa kegiatannya yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dengan alamat kantor yaitu berada di Eco-Vention Building, Jalan Lodan Timur nomor 7, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, dengan penanggung jawab kegiatan yaitu Gatot Setiowaluyo dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Tahapan rencana kegiatan terdiri dari 3, yaitu tahap prareklamasi, tahap reklamasi, dan tahap pasca reklamasi. Pada tahap prareklamasi yaitu terdiri dari yang pertama, penetapan lokasi proyek, di mana pada penetapan lokasi reklamasi Pulau K seluas kurang lebih 32 hektar telah sesuai dengan lokasi rencana reklamasi kawasan pantai utara Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012. Saat ini tidak ada kegiatan budidaya ikan di area reklamasi tersebut dan daerah tersebut bukan menjadi daerah tangkap nelayan serta area lalu lintas kapal nelayan. Kedua yaitu perencanaan teknis kegiatan, di mana pada perencanaan teknis dilakukan dengan survei teknis lapangan, kemudian menyiapkan studi pendukung seperti kajian dan perencanaan reklamasi serta pembuatan desain teknisnya. Yang ketiga yaitu konsultasi publik, di mana dalam upaya memberikan informasi kegiatan ini mengumpulkan saran, pendapat, dan atau tanggapan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL ini telah dilakukan konsultasi publik dalam bentuk temu warga. Selanjutnya itu tahap reklamasi, di mana pada tahap reklamasi yang pertama yaitu aktivitas pekerja pada saat puncak kegiatan reklamasi Pulau K seluas kurang lebih 32 hektar, tenaga kerja yang terserap diperkirakan sebanyak kurang lebih 140 orang. Yang kedua yaitu mobilisasi peralatan dan material konstruksi. Material reklamasi yaitu berupa batu, pasir, tanah
Ini direncanakan dari daerah Tangerang, Banten, Lampung, Jabodetabek, dan sekitarnya yang telah memiliki konsesi kuasa penambangan dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Energi setempat serta memenuhi spesifikasi. Yang ketiga yaitu pembuatan tanggul atau breakwater, di mana pada saat kegiatan reklamasi Pulau K dibuat tanggul sepanjang kurang lebih 1839 meter yang terdiri dari tipe A sepanjang kurang lebih 1550 meter dan tipe B sepanjang kurang lebih 289 meter. Struktur tanggul yang dibangun menggunakan tipe rubble mound atau breakwater miring, di mana rubble mound merupakan tipe struktur tanggul yang fleksibel, mempunyai daya penyerapan gelombang yang besar, dapat menyesuaikan terhadap perubahan tanah pondasi, dan banyak dipakai karena mudah dan sederhana. Yang keempat yaitu pekerjaan pengurungan atau reklamasi, di mana kedalaman laut di area reklamasi antara 0,5 sampai 2,0 meter dengan tinggi elevasi lahan reklamasi kurang lebih 3,50 meter. Material yang digunakan sebagai urungan area reklamasi ini adalah pasir karena penanganannya yang mudah, drainase pasir yang baik sehingga tidak ada permasalahan. Yang terakhir yaitu tahap pasca reklamasi. Pada tahap pasca reklamasi ini dilakukan pemeliharaan tanggul dan pada Pulau K. Setelah proses reklamasi selesai, maka dihasilkan lahan hasil reklamasi Pulau K seluas kurang lebih 32 hektar serta tanggul atau breakwater yang memerlukan pemeliharaan, di mana kegiatan pembangunan ini mengacu pada peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 121 tahun 2012 tentang penataan ruang kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta dan harus mengurus izin lingkungan tersendiri sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap pasca reklamasi juga dilakukan edukasi masyarakat. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan yang berdampak. Pada tahap reklamasi ada beberapa komponen lingkungan yang berdampak, yaitu salah satunya komponen tata ruang, di mana pada komponen tata ruang terdiri dari peningkatan volume kendaraan di jalan dan gangguan transportasi laut. Yang kedua yaitu ada komponen fisik kimia, di mana terjadi penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, keterbatasan air, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas air laut, peningkatan kuantitas air permukaan atau banjir, perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, peningkatan sedimen, peningkatan limbah padat atau ceceran. Pada komponen biologi yaitu terganggunya biota laut, dan pada komponen sosial ekonomi dan budaya yaitu terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan. Yang terakhir kesehatan masyarakat, di mana terganggunya kenyamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, komponen yang berdampak pada tahap pasca reklamasi yaitu ada komponen fisik, di mana terjadi peningkatan kuantitas air permukaan, perubahan pola arus, perubahan pola gelombang, peningkatan sedimen. Pada komponen biologi yaitu terganggunya biota laut, kesehatan masyarakat, terganggunya kenyamanan serta kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, poin selanjutnya yaitu batas wilayah studi. Pada batas wilayah studi dibentuk dari 4 unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan kegiatan, yaitu terdiri dari batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administrasi. Di mana pada batas proyek, lokasi proyek terletak pada koordinat 6 derajat, di mana terdiri dari batas tapak proyek, yaitu di sebelah utara adalah Laut Jawa, di sebelah timur Laut Jawa, dan sebelah selatan Pantai Festival dan Taman Impian Jaya Ancol, dan di sebelah barat yaitu Kali Bintang Mas. Pada batas ekologis adalah
ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dikaji mengikuti media lingkungan air dan udara, di mana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Selanjutnya ada batas sosial, di mana pada batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mendukung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Dan terakhir ada batas administrasi, di mana wilayah administrasi terkecil yang relevan seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi yang wilayahnya tercakup 3 unsur batas proyek ekologis dan sosial. Batas administratif ini diperlukan untuk mengarahkan pemerkasa dan atau penyusun AMDAL dalam berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif, misalnya penilaian AMDAL dan pelaksanaan konstruksi masyarakat, pengumpulan data tentang kondisi ranah lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi, dan kegiatan sebagainya. Selanjutnya kita beralih pada tim penyusun atau tenaga ahli. Ini terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Rufiani Setiawan, dia ini sarjana teknik. Kualifikasinya yaitu ketua tim penyusun AMDAL. Yang kedua ada Rosalina Santoso, sarjana teknik ahli lingkungan, sama seperti Rufiani. Rosalina ini juga kualifikasinya sebagai ketua tim penyusun AMDAL. Yang ketiga ada R.A. Oki Retno Widya Pramesti, sarjana teknik ahli hidrologi. Yang keempat ada Bayu Pamungkas, sarjana teknik ahli teknik sipil dengan kualifikasi anggota tim penyusun AMDAL. Yang kelima ada Albertus Sarjito, sarjana ekonomi ahli sosial ekonomi dan kebudayaan. Yang keenam ada Insinyur Widya Nugraha, sarjana teknik ahli hidrodinamika. Yang ketujuh ada Natalia Widya Yuda Suryaning Tias, ahli biota laut dengan kualifikasi anggota tim penyusun AMDAL. Yang terakhir ada Maria Asumpita Eva Karina, sarjana teknik ahli kesehatan masyarakat pelatihan dasar AMDAL STTL. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kerangka analisis dampak lingkungan pada proyek reklamasi Pulau K, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Jika ada kurang mohon dimaafkan.